yang diwakili oleh Bapak Deputi 1. Pada Bapak dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kadis BPND Kabupaten Sopeng, kemudian Bapak Kepala Desa atau yang mewakili mulai dari Kepala Desa Limpunge, Desa Bulue, Desa Sering, Desa Gandra, dan Desa Matabulu. Saya kira merupakan suatu kebahagiaan buat kita semua, Pak, dapat berjumpa dengan kami dari Universitas Fajar, seluruh sivitas akademika yang hadir pada malam hari ini, mulai dari koordinator MBKM internal MIPA Bapak Dr. Irfan, ada Pak Faris ya, selaku wakil dekan teknik Fakultas Teknik ya. Nah, Bapak Faris ini merupakan arsitek, kalau tidak salah yang mendesain ini Pak ya, taman ini ya. Kemudian ada Bapak Tahan sebagai Bapak desanya Universitas Fajar Pak. Jadi kita juga punya kepala desa ya, di kampus Pak Tahan. Iya Pak. Kemudian ada Bapak Jenderal Pucuk Capoy. Saya kira tidak asing lagi ya dengan Bapak desa yang kita ketahui beliau adalah koordinator atau kepala unit KKN Entrepreneur Unipa, yang untuk Kabupaten Sopeng ini sebenarnya sudah yang kedua kalinya Pak Ucu ya. Dan mungkin saja ada desa-desa yang sudah memang pernah ditempati di sini ya, di tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Universitas Fajar ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar. Kami dikenal sebagai perguruan tinggi yang memiliki ya tagline sebagai Universitas Entrepreneur. Mengapa entrepreneur ini dibutuhkan dan sangat tepat dengan kondisi yang ada sekarang, bahwa bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki ya potensi pelanjut atau generasi pelanjut masa depan bangsa kita, di mana tantangan dunia sekarang itu berada pada kehidupan global ya, pasar bebas, di mana semua negara itu harus memiliki kemampuan sumber daya manusia, karena lewat sumber daya manusia akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang besar, karya-karya yang dapat menghasilkan sebuah produk yang bisa kita gunakan ya. Kalau Jepang itu punya moto sejak dulu Pak, menjepangkan dunia. Akhirnya apa? Hampir semua pada masa itu ya, mulai tahun 70-an sampai 90-an, hampir semua di rumah-rumah kita itu punya produk Jepang. Padahal kalau kita lihat, Jepang apa sih sumber dayanya? Ya. Sumber daya apa yang dimiliki oleh Jepang? Begitu hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki, tetapi dalam tempo kurang lebih 10 tahun mereka bisa bangkit untuk tampil menjadi salah satu negara maju dengan menghasilkan karya-karya yang monumental, yang akhirnya misalnya ya bisa saja di rumah-rumah tangga kita itu ada ya. Mesin cuci, kipas angin, apa semua itu ada. Padahal sumber daya alamnya hampir tidak ada, bahkan negaranya saja luas wilayahnya kecil sekali. Apa yang membuat dia bisa besar? Ya karena mereka punya
komitmen untuk memajukan sumber daya manusia. Mereka mengirim ya pemuda-pemudanya keluar sekolah, keluar dari Jepang, keluar dari Jepang. Dengan lahirnya pemuda-pemuda yang intelektual, dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, inilah yang menjadi modal besar buat mereka akhirnya kembali ke negerinya dengan membangun negara. Bayangkan. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentang luas wilayahnya 7 juta kilometer. Bayangkan, kalau negara lain mungkin hanya hitungan menit bisa sampai, ya, 1 jam. Tetapi kalau Indonesia dari Sabang sampai Papua itu harus ditempuh 7 jam. Bayangkan penerbangan. Pantai kita begitu luas, laut kita begitu luas, menyimpan berbagai sumber daya yang begitu banyak. Triliunan. Tetapi itu adalah potensi. Yang namanya potensi itu adalah sumber daya yang belum bisa dimanfaatkan kalau tidak dikelola dengan baik. Begitu juga sumber daya alam lainnya seperti di hutan, ya, tambang. Hampir ada kok di desa-desa kita semua, gitu. Perkebunan, pertanian, gitu. Tetapi apakah sumber daya yang kita miliki ini mampu kita olah dengan baik? Akhirnya menjadi suatu produk-produk unggulan yang dapat kita manfaatkan untuk memajukan nilai-nilai ekonomi kita. Roda perekonomian kita, Indonesia bisa besar maju kalau di desanya ini bisa melahirkan potensi desa dengan memanfaatkan potensi alamnya. Potensi alamnya dengan melahirkan produk. Ini bisa mengglobal. Kalau Jepang bisa menghasilkan produk teknologinya sampai ke Indonesia berbagai pelosok, kenapa kita tidak? Indonesia mampu untuk melakukan itu. Tetapi apakah Indonesia belum melakukan? Sudah melakukan, Pak. Bahkan sebelum negara ini berdiri, Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, itu menjadi rebutan negara-negara lain di luar. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris datang ke negeri kita untuk menemukan atau mengambil rempah-rempah yang ada di negara. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini? Kita membutuhkan anak-anak kita sebagai pelanjut generasi ke depan. Saat ini, kenapa kita harus menerjunkan anak-anak kita ke desa? Sebagai bentuk pengabdian masyarakat, sumbangsi perguruan tinggi untuk bisa menjadi satu kesatuan dengan masyarakat yang ada di desa. Bahu-membahu. Kita memiliki budaya gotong royong yang selama ini ada, tetapi mungkin sudah mulai terkikis karena adanya kehidupan global yang sudah masuk ke berbagai negara, berbagai pelosok. Tetapi kita harus bisa mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ditanamkan nenek moyang kita dahulu. Karena lewat itu kita bisa menjadi negara yang besar. Bahwa si pakalebih, ya, itu harus kita junjung, Pak. Itu nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang kita harus jaga. Jangan sampai luntur. Dan ini terutama anak-anakku sekalian yang ada di belakang. Mungkin ya kita ketahui mereka ini adalah generasi Zoom, generasi milenial, Pak. Hampir-hampir anak-anak sekarang itu semua punya gadget, ya. Bahkan anak saya saja yang masih balita bangun itu sudah punya pegang gadget, Pak. Artinya apa? Bahwa anak-anak kita itu sudah melek gitu, melek dengan kehidupan global dunia. Mereka tahu perkembangan yang ada, perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi
saat sekarang ini begitu besar. Sehingga kenapa Kementerian Desa, ya, ini mungkin Pak Desa kan pasti sudah tahu, Pak. Itu bagaimana memprioritaskan untuk masuknya program digitalisasi desa. Digitalisasi desa yang ada di semua desa. Kenapa? Karena memang tantangan era sekarang ini, kalau kita tidak menguasai teknologi informasi, jangan harap kita bisa bersaing, Pak. Jangan harap apa yang disampaikan tadi Pak Koordinator, bahwa kita ini harus bisa bersaing, ya, secara global di tingkat internasional dalam memperkenalkan produk. Sehingga kami selaku perguruan tinggi merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi untuk bisa melakukan pengabdian di masyarakat, memiliki suatu kewajiban. Ini adalah kewajiban, Pak, menciptakan link and match antara bukan hanya masyarakat saja, tetapi dunia industri. Perguruan tinggi tidak akan bisa menjalankan, ya, dunia pendidikannya tanpa harus keterlibatan seluruh stakeholders, baik pemerintah, lembaga, industri, dan juga terutama masyarakat dalam hal ini. Nah itu Pak, saya kira, sehingga kita harapkan Universitas Fajar, silakan Pak datang ke perguruan tinggi kami. Seperti apa yang saya sampaikan, Universitas Fajar adalah salah satu perguruan tinggi yang mengangkat entrepreneur. Karena bagaimana kita menciptakan kader-kader atau generasi muda yang mandiri, yang kuat, yang tahan terhadap segala tantangan, dan juga harus bisa menciptakan suatu usaha sendiri, modal sendiri. Negara kita ini jumlahnya 270-an juta masyarakat, tetapi ya, masyarakatnya itu hanya sekitar 2-3% saja yang menjadi pengusaha. Dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain, bayangkan 2-3% yang menjadi pengusaha. Yang namanya kalau kita, ya, mampu menciptakan generasi muda kita ini menjadi generasi yang mandiri, yang tidak hanya menunggu, ya, apa yang ada dari luar, tetapi dia mampu bersaing dengan menghasilkan produk-produk karyanya masing-masing, menjadi seorang pengusaha. Sehingga Universitas Fajar menyadari hal tersebut. Jadi kami sangat mengharapkan terjalinnya kerjasama, dan saya yakin suatu saat misalnya ada dari keluarga Bapak Ibu sekalian yang ada di desa yang mungkin ingin memilih, ya, perguruan tinggi untuk kuliah di Makassar, mohon jadikan satu alternatif, Pak, ya, atau alternatif pilihan yang utama Universitas Fajar menjadi pilihan. Kami adalah salah satu perguruan tinggi yang sudah memiliki akreditasi yang baik, ya. Bahkan kita sudah memiliki banyak berbagai prestasi baik nasional, internasional, dan juga, ya, apalagi tingkat regional dan lokal. Salah satu perguruan tinggi terbaik yang masuk 10 besar itu adalah Universitas Fajar. Dan saat sekarang ini, ya, itu sedang ramai, ya, penerimaan mahasiswa baru. Kami punya S1 itu ada 12 prodi, baik eksat maupun ilmu sosial dan ekonomi. Kemudian juga punya program strata 2, ya, mulai dari komunikasi, manajemen strategik, dan MRIL, rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Dan perlu kami sampaikan juga, alumni kami Universitas Fajar yang sudah beberapa kali ini, ya, menelurkan berbagai sarjana alumni itu sudah tersebar, Pak, di berbagai instansi, berbagai perusahaan, industri, dan hampir, ya, tidak ada mahasiswa Universitas Fajar yang menganggur kalau dia sendiri, ya, memang betul-betul mau berusaha. Dan hampir semua, ya, bahkan sebelum bekerja kita sudah melakukan hubungan link and match dengan dunia industri. Bahkan banyak anak-anak kami yang sudah magang di berbagai perusahaan industri, baik swasta maupun BUMN. Ada 200-an, ya, perusahaan BUMN di Indonesia. Anak-anak Unipa, alhamdulillah, setiap tahun dalam 2 semester itu hampir semua, ya, ada yang magang di berbagai perusahaan
Begitu juga di swasta, di instansi. Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita ingin menciptakan link and match dengan instansi. Sehingga harapan saya yang terakhir Pak, untuk Pemda Kabupaten Sopeng, marilah kita menjalin kerjasama sehingga program-program yang ada di perguruan tinggi khususnya kelas pajak sebagai kewajiban di dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi itu mampu kita implementasikan di daerah-daerah Bapak. Kami punya banyak tuh para ilmuwan di kampus. Suatu daerah tidak akan bisa maju tanpa ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Laboratorium keilmuan itu ada di perguruan tinggi. Kami siap. Dan ini salah satu tugas dosen. Itu wajib memiliki pengabdian masyarakat. Program-program pemerintah, program-program mandiri itu banyak. Hibah-hibah ada. Tetapi terkadang kami bingung, pusing. Mau di mana ini? Mau kemanakan? Kami implementasikan program ini. Nah sehingga, yuk mari kita manfaatkan secara bersama. Negeri ini milik kita bersama. Dan tidak akan mungkin bisa maju kalau kita tidak melakukan kerjasama yang baik, sehingga kita bersama-sama bergotong royong memikirkan bagaimana melahirkan masyarakat yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deputi Direktur 1 atas ketersediaannya.